Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Teman-teman, hari ini akan membahas tentang tryout P3K yang kemarin ya, pedagogi guru jilid 2. Kemarin kan sudah jilid 1 sampai 5 soal. Sekarang jilid 2 5 soal lagi tentang pedagogi guru. Teman-teman sudah siapkan catatannya. Nanti teman-teman jika ada yang diperlukan atau memang materi ini penting, teman-teman bisa mencatatnya dan nanti teman-teman bisa kembali membacanya ketika teman-teman sudah punya waktu yang luang. Soalnya ketika ada materi yang bagus kemudian teman-teman hanya sekedar mengingat, pasti nanti akan lupa karena ingatan kita kan bisa jadi terbatas. Jadi saya sarankan jika teman-teman mau benar-benar berjuang di P3K maupun CPNS, teman-teman harus siapin satu buku khusus untuk mencatat semua yang berhubungan dengan tes-tes P3K atau CPNS itu. Jadi supaya teman-teman supaya teman-teman nggak lupa, teman-teman bisa buka lagi di catatan itu. Jadi seperti rangkuman gitu. Ya, nomor 1 soalnya adalah penilaian autentik meminta siswa untuk menggunakan proses yang sesuai dengan isi materi dan keterampilan yang sedang dipelajari dan digunakan siswa pada dunia nyata. Penilaian autentik dapat diterapkan pada sebagian besar kinerja atau produk yang dikembangkan siswa untuk didemonstrasikan. Ada juga penilaian portofolio yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu, nah, ini ada tentang penilaian ya. Tapi sebelum ke penilaian, teman-teman kalau misalkan ketemu soal yang panjang sekali, panjang seperti ini nih, ini teman-teman langkah pertamanya adalah harus lihat dulu apa yang ditanyakan. Kalau misalkan teman-teman baca dari awal sampai akhir, teman-teman nanti akan kehabisan waktu. Saya sarankan kalau misalkan ada yang seperti ini, teman-teman langsung lihat aja pertanyaan yang paling terakhir. Apa pertanyaannya? Kalau misalkan dia pertanyaan tentang portofolio, ya udah kita fokus di portofolio. Kebanyakan yang pertanyaan yang atas ini, kalimat-kalimat yang atas ini, kalimat-kalimat yang membuat kita banyak sekali kehilangan waktu, padahal pertanyaannya nggak begitu berkaitan dengan yang di atas, walaupun memang ada sambungannya, tapi yang ditanyakan adalah yang terakhir ini. Berarti kan ini yang ditanyakan adalah portofolionya. Nah, teman-teman bisa langsung baca soalnya dulu di bawah untuk mengirit waktu supaya teman-teman tidak kehilangan waktu banyak. Coba kita ke opsinya ya. Jadi yang ditanyakan adalah portofolionya. Penilaian yang penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Bukan ya. Jadi teman-teman boleh baca ini yang jawabannya yang di bawah supaya untuk belajar silakan di screenshot. Yang B, penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian ketentuan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pengumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif dalam ukuran waktu tertentu. Yang D, penilaian yang menuntut siswa untuk mengumpulkan karya untuk nilai guru dan karya tersebut akan dipajang di rak kreatif sekolah. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Kan sama-sama portofolio itu kan intinya dia itu kumpulan hasil karya siswa, kumpulan ulangan atau sesuatu yang membuat guru itu mencerminkan penilaian seseorang. Jadi yang A dan B itu jelas salah ya, jauh sekali. Yang paling mendekati adalah kalau nggak C adalah D. Nah, pertama adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang D, penilaian yang menuntut siswa untuk mengumpulkan karya untuk dinilai guru dan karya tersebut akan dipajang di rak kreatif sekolah. Jadi memang
di portofolio ini nggak harus dipajang ya teman-teman ya. Kalau dipajang ini adalah hasil dari karya siswa. Misalkan siswa diberi tugas untuk membuat kerajinan tangan dari tanah liat, nah nanti dipajang di rak kreatif. Tapi kalau misalnya portofolio lebih kepada kumpulan semua hasil penilaian siswa yang nantinya akan jadi bahan penilaian guru tersebut. Jadi lebih masuk ke portofolio itu adalah jawabannya adalah C. Itu ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Mintera adalah seorang siswa kelas 5 di SD Lentera. Mintera jarang masuk karena Mintera harus membantu orang tua untuk berjualan di pasar. Padahal dari segi kemampuan belajar, Mintera termasuk ke dalam 3 besar siswa berprestasi. Tidak ada nilai C di rapotnya. Berkaca dari soal tersebut, apa yang harus guru lakukan? Jika teman-teman jadi guru nih, kalau misalkan ada soal seperti ini, posisikan teman-teman jadi gurunya Minteranya. Jadi gurunya orang tersebut, seolah-olah kita yang mengalami sendiri langsung pada kejadian itu. Yang A, guru menjelaskan kepada Mintera bahwa pendidikan adalah yang utama. Yang B, pihak sekolah melakukan rapat internal menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjelaskan kepada orang tuanya. Yang C, sekolah memutuskan untuk tidak naik kelas pada siswa tersebut. Yang D, guru kelas 5 memberikan keringanan kepada siswa tersebut untuk masuk minimal 3 hari dalam 1 minggu. Kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Kenapa bisa yang B? Kasus tersebut tidak bisa dipecahkan oleh guru pribadi, harus melibatkan pihak sekolah, terutama adanya laporan kepada kepala sekolah. Oleh karena itu, solusi yang baik adalah rapat internal terlebih dahulu, kemudian disepakati solusinya dan dibicarakan dengan baik kepada orang tuanya. Jadi memang karena ini sekolah ya, ada kepala sekolah, ada stakeholder yang lainnya, jadi kita tidak boleh memutuskan secara sepihak. Jika ada permasalahan, kita harus sama-sama berdiskusi dengan pimpinan, kemudian dengan rekan kita yang satu kantor, satu SD, satu sekolah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Coba kita kalau misalkan dia mengambil opsi yang A, guru menjelaskan kepada Mintera bahwa pendidikan adalah yang utama. Jadi memang Minteranya sendiri udah tahu bahwa pendidikan itu adalah yang utama, tapi permasalahannya adalah bukan dari malasnya Mintera, tapi karena dia harus membantu orang tua nih. Kata kuncinya adalah membantu orang tua. Jadi yang harus diyakini, harus diberikan penjelasan adalah orang tuanya. Kalau Minteranya pasti paham bahwa pendidikan adalah yang utama. Karena kalau misalkan Minteranya nggak paham ini, otomatis Minteranya sendiri nggak akan dong dia masuk ke dalam 3 besar. Ya kan? Nah, berarti ada sesuatu yang harus dipecahkan bersama pimpinan dan teman-teman yang lainnya. Jadi opsinya adalah yang benar adalah yang B. Kalau misalkan yang C, sekolah memutuskan untuk tidak naik kelas pada siswa tersebut kan. Yang namanya tidak naik kelas kan ada kriterianya masing-masing. Nah, itu nilainya C atau bagaimana itu kan ada kriterianya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memutuskan secara sepihak jika belum ada rapat dari internalnya sendiri. Kemudian juga harus menjelaskan kepada orang tuanya bahwa Mintera ini adalah orang yang berprestasi. Jadi cari permasalahannya, cari solusinya yang terbaik. Kalau yang D, guru kelas 5 memberikan keringanan kepada siswa tersebut untuk masuk minimal 3 hari dalam seminggu. Kalau misalkan ada seperti ini, tanpa ada penjelasan kepada orang tua, nanti adanya kecemburuan sosial kalau yang D ini. Soalnya nanti yang lainnya pun ikut-ikutan pengen masuk minimal 3 hari saja. Kan yang Mintera juga bisa. Jadi semuanya harus selesaikan dengan akar permasalahannya itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Penilaian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah tema dalam satu semester atau setelah 8 sampai 9 minggu belajar efektif. Penilaian ini termasuk ke dalam penilaian apa nih? A. Penilaian harian. Kalau penilaian harian itu misalkan kalau sudah mengajar ya, sudah mengajar kemudian
materinya udah selesai baru ke penilaian harian. B. Penilaian tengah semester. C. Penilaian semester. Atau D. Penilaian akhir semester. Penilaian tengah semester biasanya dilakukan separuh dari jumlah tema dalam satu semester atau 8-9 minggu belajar efektif. PTS berbentuk tes tulis dan berfungsi untuk perbaikan pembelajaran selama setengah semester serta sebagai salah satu bahan pengolahan nilai rapor. Jadi kalau misalkan baru 8-9 minggu kan kalau misalkan dari bulan kan berarti dia baru berapa? 2-3 bulanan ya. Nah, misalkan dari 3 bulan kan itu masuk ke dalam setengah PTS ya, penilaian tengah semester ya. Kalau dulu namanya UTS, sekarang namanya PTS. Nah, PTS berarti jawabannya adalah yang B. Harian enggak, karena harian kan materi, kemudian selesai baru dia ulang harian untuk merefleksikan pembelajaran pada hari itu. Nah, kalau misalnya semester kan berarti kan 2 kali ini ya, misalkan dia udah baru setengah berarti setengah dari pembelajaran dari tema itu ya. Kalau misalkan temanya ada 8 berarti 4 tema sudah beres. Nah, penilaian akhir semester berarti semua seluruh dalam 1 tahun. Oke. Kemudian ke soal selanjutnya. Program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM kompetensi dasar muatan pembelajaran termasuk ke dalam jadi ada tindakan yang kalau misalkan dia kurang dari KKM, tindakannya seperti apa, atau yang dia lulus KKM, itu tindakannya seperti apa. Nah, di sini opsinya ada 4 nih. 1, yang A, program remedial, B, program pengayaan, C, program tutor sebaya, D, program diskusi klasik. Kalau tidak salah di e-booknya Lentera CPNS yang gratis itu, yang remedial sama pengayaan sudah dibahas ya kalau nggak salah nih. Kalau misalkan belum nanti dibahas di sesi selanjutnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada soal seperti ini, saya berikan rumus dikitnya ya. Misalkan remedial. Remedial itu adalah perbaikan. Kalau misalkan pengayaan, itu namanya pembekalan. Atau ya pembekalan aja deh, supaya nggak terbalik. Nah, kalau misalkan perbaikan, namanya orang juga perbaikan. Kalau perbaikan berarti ada yang salah. Ya kan? Atau ada yang kurang. Kalau pembekalan berarti dia sudah lebih terpilih kan kalau pembekalan. Jadi kalau misalkan remedial itu kepada perbaikan. Sesuatu yang misalkan nilainya kecil itu kan ada yang kurang. Kurang dari KKM. Nah, ini masuknya ke dalam remedial. Nah, nanti kalau misalkan teman-temannya misalkan dari 20 orang 15 di bawah KKM misalkan. Berarti 15 ini yang diremedial. Terus sisanya berapa? Sisanya yang 5 orangnya adalah pengayaan. Gitu. Jadi teman-teman tinggal pelajari apa itu remedial sama pengayaan, tapi intinya jika teman-teman pengen lebih cepat, remedial adalah perbaikan, pengayaan adalah pembekalan gitu aja. Nah, sekarang yang misalkan ini untuk yang belum berarti kan kurang ya, atau salah atau kurang mencapai KKM berarti termasuk ke dalam remedial. Yang ini A. Nah, kemudian pengayaan tidak. Nah, sekarang yang C, program tutor sebaya. D, program diskusi klasik.
Jadi program tutor sebaya sama program diskusi klasik ini adalah program remedial. Jadi misalkan ada ketentuannya, kalau dia remedialnya dari 20 orang ini 15 orang berarti dia menggunakan tutor sebaya atau kelompok. Jadi nanti ada klasifikasinya, kalau 50% bagaimana, kalau lebih dari 50% bagaimana, kalau di bawah 50% bagaimana. Jadi kalau tutor sebaya itu biasanya remedialnya di bawah 50%, sedikit orangnya. Nah, tutor sebaya. Nah, diskusi klasik misalkan ini kelompok, berarti itu bisa jadi 50 atau 50% ke atas yang di remedialnya. Itu ya. Jadi ini termasuk program remedial, tapi kalau ini termasuk ke dalam remedialnya. Jadi ini mah yang dua ini mah tindakannya, metodenya, bagaimana cara kita meremedial orangnya. Ya, kalau ini pengayaan pembekalannya, kalau program remedial ini adalah program untuk mendongkrak lagi kesalahan atau kekurangan dari KKM itu. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Selanjutnya, bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam bahan ajar: A. Bahan ajar modul, B. Bahan ajar handout, C. Lembar kerja siswa, D. Lembar kerja mingguan. Coba teman-teman dilihat lagi soalnya. Ada kata kuncinya yaitu secara ringkas. Kalau ringkas itu kan berarti rangkuman. Ringkas bisa jadi adalah rangkuman. Jika kalau rangkuman berarti maksudnya kemana? Bahan ajar modul, kalau modul kan berarti lengkap ya. Belajar handout, kalau handout itu adalah isinya yang penting. Maksudnya yang penting-pentingnya aja gitu. Nah, lembar kerja siswa ini kan untuk soal ya. Lembar kerja mingguan samalah dengan soal ini tapi berbentuknya proyek mingguan. Jadi kalau misalkan dia ringkas termasuk ke dalam mana? Ke dalam kok hilang ya? Ke dalam handout. Nih, teman-teman bisa lihat ke bawah. Pernyataan tersebut masuk ke dalam bahan ajar handout. Handout itu apa aja fungsinya? Yang pertama, membantu siswa agar tidak perlu mencatat. Sebenarnya ini bukan tidak perlu mencatat, maksudnya tidak perlu mencatat banyak ini tuh. Kemudian sebagai pendamping penjelasan, sebagai bahan rujukan siswa, memotivasi siswa agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Nah, ini kan pokok-pokoknya aja. Ini yang dimaksud dengan rangkuman. Kemudian memberi umpan balik dan memberi umpan balik. Oh, ini udah sama. Nah, jadi kalau misalkan dia ringkas berarti bahan ajar handout. Gitu ya teman-teman ya, ada kata kuncinya. Jadi supaya teman-teman tidak bingung mana yang termasuk dengan modul, mana yang termasuk dengan handout atau LKS atau LKM, lembar kerja mingguan. Gitu. Oke. Terima kasih. Itu 5 soal pedagogi di TO kemarin. Nanti kita sambung lagi ya di soal-soal selanjutnya. Kali ini Lentera CPNS kan punya program 3 nih, kelas reguler. Kelas reguler ini adalah kelas yang diisi oleh teman-teman semua yang daftar di website lentaracpns.com. Ini gratis ya teman-teman ya. Nah, kalau kelas premium, teman-teman bisa akses kelas premium itu unlimited soal. Silakan teman-teman pakai soal yang ada di kelas premium, baik itu CPNS ataupun P3K. Nanti ini adalah seikhlasnya. Ini jadi nggak ada patokan berapa harus bayar berapa. Ini untuk premium seikhlasnya. Untuk di Lentera CPNS adalah seikhlasnya. Teman punya uang 10.000, 5.000, 20, 30 silakan, karena 10%-nya akan disedekahkan. Oke, kalau teman-teman banyak uangnya silakan transfer ke premium. Nanti kita akan sedekahkan 10% dari teman-teman transfer. Nah, kalau misalnya kelas privat itu untuk batch 2 akan ditutup sebentar lagi ya. Nah, karena slotnya udah tinggal sedikit. Ini batch 2 itu bayarnya 100.000
untuk yang batch 2. Untuk batch 1 kemarin masih seikhlasnya. Untuk batch 2 100.000. Nanti yang batch 3 nggak tahu kapan dan nggak tahu juga harganya bisa jadi naik tinggal 100.000 lagi. Jadi jangan sampai kesempatan ini teman-teman sia-siakan. Silakan daftar batch 2 ke admin lentaracpns.com atau teman-teman bisa mengakses di 0877 23 31 7506. Silahkan bisa teman-teman WhatsApp ini untuk menanyakan tentang program kelas privat. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.